dasar dan kompetensi inti. Kompetensi dasar: memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi inti 3.1 memahami aspek ruangan dan konektivitas antar ruang dan waktu dalam lingkup regional serta perubahan dan keberlanjutan kehidupan manusia, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik. 3.2 memahami perubahan masyarakat Indonesia pada masa praaksara, masa Hindu-Buddha, dan masa Islam dalam geografis, ekonomi, budaya, pendidikan, dan politik. 3.3 memahami jenis-jenis kelembagaan sosial, budaya, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. 3.4 memahami pengertian dinamika interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, budaya, dan ekonomi. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Konsep ruang dan waktu dengan memberi contoh adanya konektivitas antar ruang dan waktu. 2. Letak wilayah dan pengaruhnya bagi keadaan alam Indonesia. 3. Potensi alam yang dimiliki Indonesia beserta pemanfaatannya. 4. Pola aktivitas ekonomi penduduk Indonesia berdasarkan potensi alam yang ada di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang ruang. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang bumi kan? Nah, jika sudah lupa, coba deh baca kembali materi tersebut. Baiklah, kita sekarang masuk ke materi. Secara fungsional, ruang dapat diartikan sebagai suatu tempat, wilayah atau wadah yang dapat menampung sesuatu, yaitu menampung manusia, semua makhluk hidup, dan berbagai sumber daya lainnya. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan semua makhluk hidup tidak memiliki tempat untuk hidup. Ruang terdiri atas ruang fisik dan ruang sosial. Menurut istilah secara geografis, yang dimaksud ruang secara fisik adalah seluruh permukaan bumi yang meliputi udara, daratan, dan perairan, di mana manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya tinggal. Ruang juga mencakup lapisan tanah dan batuan, sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Contohnya adalah air tanah yang dapat digunakan sebagai sumber mata air, batu bara, dan minyak bumi sebagai sumber energi, dan lain-lain. Dengan demikian, batas ruang dapat diartikan sebagai tempat beserta unsur-unsur di dalamnya yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di permukaan bumi. Sebagai contoh, manusia membutuhkan makanan untuk hidup, baik dari hewan juga tumbuhan. Manusia juga membutuhkan berbagai mineral dari dalam perut bumi. Misalnya, batu bara sebagai sumber listrik dan minyak bumi sebagai sumber energi untuk menggerakkan alat transportasi. Namun, tidak semua kebutuhan manusia ada di sekitar mereka. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Sebagai contoh, di wilayah pegunungan umumnya merupakan penghasil sayuran, sedangkan daerah pesisir menghasilkan ikan laut. Oleh karena itu, orang yang tinggal di daerah pegunungan akan berinteraksi dengan orang yang tinggal di daerah pesisir atau pantai. Karakteristik inilah yang kemudian menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Dengan adanya perbedaan karakteristik ruang di permukaan bumi, maka setiap ruang dapat memiliki keterkaitan atau interaksi dengan ruang lainnya. Ini merupakan penjelasan ruang sebagai ruang sosial. Setelah mempelajari materi ruang ini, kalian bisa melanjutkan untuk mempelajari materi interaksi antar ruang. Untuk lebih jelasnya, silahkan baca di deskripsi ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Bu Ifah akan menjelaskan materi tentang kondisi fisik wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Ini berarti bahwa jarak garis bujur wilayah Indonesia adalah 46 derajat. Menurut GMT atau Greenwich Mean Time, perbedaan waktu setiap 15 derajat garis bujur adalah 1 jam, sehingga Indonesia yang memiliki wilayah sepanjang 46 derajat memiliki perbedaan 3 wilayah waktu, yaitu waktu Indonesia Barat atau WIB, waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan waktu Indonesia Timur atau WIT. Sedangkan secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta 2 benua, yaitu benua Australia yang terletak di belahan bumi selatan atau BBS, dan benua Asia yang terletak di belahan bumi utara atau BBU. Salah satu dampak dari letak geografis tersebut adalah pembagian musim di Indonesia menjadi musim penghujan dan musim kemarau. Pembagian musim tersebut sebagai akibat dari adanya angin muson yang berlangsung sepanjang masa. Pada bulan April sampai dengan bulan Oktober, angin muson tenggara berada di BBU saat benua Asia mengalami musim panas. Sementara di BBS, benua Australia mengalami musim dingin. Ketika suhu panas, maka kerapatan udara akan berkurang, sehingga tekanan udara menjadi rendah. Ketika suhu dingin, maka kerapatan udara akan meningkat, sehingga tekanan udara menjadi tinggi. Angin akan bergerak dari daerah yang dingin atau daerah bertekanan tinggi menuju ke daerah yang panas atau daerah bertekanan rendah. Ini berarti angin akan bergerak dari Australia melewati gurun yang sangat luas menuju benua Asia. Angin tersebut bersifat kering dan menyebabkan musim kemarau di Indonesia. Sedangkan pada bulan April sampai dengan Oktober, benua Asia mengalami musim dingin dan benua Australia mengalami musim panas, menyebabkan angin bergerak dari benua Asia menuju benua Australia. Sebelum melewati Indonesia, angin tersebut melewati Laut Cina Selatan dan membawa uap air, sehingga menyebabkan musim penghujan di Indonesia. Demikianlah penjelasan tentang kondisi fisik wilayah Indonesia dan dampaknya terhadap pembagian waktu, serta terjadinya 2 musim di Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tanda loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mempelajari pengertian ruang fisik dan ruang sosial, kita akan memperdalam pemahaman tentang interaksi antar ruang. Jika kalian masih belum paham atau ingin mengulang pembelajaran ruang fisik dan ruang sosial, silahkan melihat video sebelumnya ya. Link bisa dilihat di deskripsi. Namun, jika sudah memahami, mari kita lanjut untuk belajar tentang interaksi antar ruang. Perbedaan karakteristik ruang menyebabkan adanya interaksi antar ruang, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, wilayah pegunungan umumnya merupakan penghasil sayuran, sedangkan daerah pesisir menghasilkan ikan laut. Penduduk daerah pantai membutuhkan sayuran dari daerah pegunungan,
dan sebaliknya penduduk dari daerah pegunungan membutuhkan ikan dari penduduk daerah pantai. Kedua wilayah kemudian saling berinteraksi melalui aktivitas perdagangan. Interaksi atau hubungan antar ruang dapat berupa pergerakan barang, pergerakan orang, dan bahkan pergerakan informasi, serta pergerakan modal dari daerah asal menuju daerah tujuan. Contoh pergerakan barang sebagaimana disebutkan sebelumnya, yaitu sayuran dari daerah pegunungan menuju daerah pesisir dan sebaliknya, pengiriman hasil laut dari daerah pesisir menuju daerah pegunungan. Contoh lainnya adalah pengiriman berbagai produk dari pabrik menuju konsumen, distribusi hasil-hasil pertanian kepada masyarakat luas, dan lain-lain. Interaksi melalui perpindahan barang disebut sebagai transportasi. Selanjutnya, interaksi antar ruang berupa pergerakan orang dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju tempat kerja, migrasi, perjalanan wisata, dan lain-lain. Interaksi dalam bentuk pergerakan manusia disebut mobilitas penduduk. Selain pergerakan barang dan jasa, interaksi dapat terjadi melalui perpindahan gagasan dan informasi yang disebut sebagai komunikasi. Berbagai kemajuan teknologi telah mengubah interaksi antar ruang. Beberapa dekade yang lalu, perpindahan informasi hanya bisa dilakukan melalui radio, televisi, dan surat kabar. Sedangkan sarana komunikasi yang bisa digunakan adalah telepon dan surat menyurat. Namun, pada saat ini, teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang dengan sangat pesat melalui penemuan internet. Kita dapat dengan mudah mendapatkan informasi secara daring melalui berbagai portal berita maupun media sosial. Cara melakukan komunikasi juga semakin maju. Surat menyurat telah digantikan oleh email atau electronic mail, maupun berbagai pesan singkat seperti SMS, WhatsApp, dan lain-lain. Komunikasi suara juga telah ditingkatkan menjadi video call, sehingga komunikasi jarak jauh bisa dilaksanakan dengan cara tatap muka. Nah, perlu kalian tahu bahwa pembelajaran online yang kita lakukan saat ini merupakan salah satu contoh perpindahan informasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Selain itu, internet telah mengubah interaksi antar ruang secara lebih luas. Saat ini banyak bermunculan e-commerce untuk jual beli barang dan jasa secara online. Apakah kalian pernah berbelanja secara online? Jika sudah pernah, tentu tahu kan, transaksi secara online mudah dilakukan. Sebagai contoh, kalian yang ada di Kalimantan dapat membeli barang yang dijual di Jakarta. Barang tersebut selanjutnya dikirim melalui jasa ekspedisi. Itulah contoh dari pemanfaatan kemajuan teknologi dalam interaksi antar ruang, yaitu dimulai dengan pergerakan informasi dan komunikasi sampai dengan pergerakan barang. Sampai di sini, apakah kalian telah memahami konsep interaksi antar ruang, baik yang dilaksanakan secara tradisional maupun dengan memanfaatkan teknologi? Jika masih bingung, silahkan ulangi video ini dari awal. Tapi jika sudah paham, kita akan menuju ke pembahasan selanjutnya. Namun sebelumnya perlu Ibu ingatkan, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan internet. Selain memudahkan kehidupan manusia, internet juga sering dimanfaatkan untuk berbuat kejahatan. Jadi kalian harus berhati-hati ketika mengakses internet. Jangan membagikan informasi pribadi secara sembarangan, seperti nomor telepon, alamat rumah, alamat sekolah, akun media sosial, serta foto maupun video. Ketika melakukan pembelian secara online, selalu pergunakan cara yang aman, serta ajaklah orang tua kalian untuk mendampingi. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang interaksi antar ruang. Tentu kalian sudah memahami pengertian ruang sosial, sehingga muncul interaksi antar ruang.
Nah, selanjutnya akan kita bahas syarat atau kondisi yang diperlukan sehingga interaksi antar ruang dapat terjadi. Yang pertama adalah saling melengkapi atau complementarity. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Misalnya, wilayah Bandungan merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah Semarang merupakan penghasil ikan. Wilayah Bandungan membutuhkan ikan, sedangkan wilayah Semarang membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah Bandungan akan melakukan interaksi dengan wilayah Semarang melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Kondisi yang kedua adalah kesempatan antara atau intervening opportunity. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, penduduk yang tinggal di wilayah Bandung biasanya membeli ikan ke wilayah Cirebon. Namun kemudian diketahui ada wilayah Subang yang juga menghasilkan ikan. Karena wilayah Subang jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, para pembeli ikan dari wilayah Bandung akan beralih membeli ikan ke wilayah Subang. Akibatnya, interaksi antara wilayah Bandung dengan wilayah Cirebon melemah. Kondisi yang ketiga adalah kemudahan transfer atau transferability. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan sangat tergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Jalan yang rusak dan sulit dicapai akan mengurangi terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Sebagai contoh, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah Bandungan ke wilayah Semarang. Namun jalan menuju wilayah Semarang mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah Semarang dan mencari alternatif penjualan ke kota lain yang transportasinya lebih mudah. Ketika kondisi tersebut terpenuhi, maka akan terjadi interaksi antar ruang, mulai dari antar daerah, antar kota, antar provinsi, antar pulau, hingga interaksi antar negara. Demikianlah penjelasan tentang interaksi antar ruang. Untuk penjelasan lebih lanjut, silahkan baca di deskripsi. Pada video selanjutnya, kita akan mempelajari tentang peta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.